Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menemani belajar kalian. Kali ini kita akan membahas pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, subpokok bahasan yang akan kita bahas di hari ini. Yang pertama, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siswa-siswi sekalian, mari kita bahas bersama makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alinea pertama. Alinea pertama mengandung dua pernyataan. Yang pertama, dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Siswa sekalian, kita teruskan pembahasan kita pada makna alinea kedua. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah sampai kepada tingkat yang menentukan. Yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, bahwa kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Siswa-siswi sekalian, makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Alinea ketiga mengandung makna. Yang pertama, kemerdekaan bangsa Indonesia didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. 2. Kemerdekaan bangsa Indonesia memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa Indonesia supaya berkehidupan yang bebas dari penindasan dan bebas menentukan nasibnya sendiri. Siswa-siswi sekalian, kita teruskan pembahasan kita pada alinea keempat. Makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia yang meliputi: 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. 3. Bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. 4. Dasar negara, yaitu Pancasila. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kita lanjutkan pembahasan pada pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siswa sekalian, selain mempunyai makna yang mendalam, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945
juga mengandung pokok pikiran. Pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat 4 pokok pikiran. Pokok pikiran pertama yaitu pokok pikiran persatuan. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran ini menghendaki setiap penyelenggara negara dan warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pokok pikiran kedua, pokok pikiran keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pokok pikiran ini, penyelenggara negara dapat menentukan aturan yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum. Siswa-siswi sekalian, kita teruskan pada pokok pikiran ketiga, yaitu pokok pikiran kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Nah, siswa sekalian, kita teruskan pembahasan kita pada pokok pikiran yang keempat, yaitu pokok pikiran ketuhanan. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, apakah arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945? Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sebelum amandemen, ditegaskanlah bahwa pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum atau rechtsheid yang menguasai hukum dasar negara. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia yang dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kita sampai pada pembahasan terakhir, yaitu tentang sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah serta dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa yang telah berakar dan tumbuh melalui sejarah bangsa Indonesia. Tugas kita untuk mempertahankan agar pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak hanya lestari dengan tidak merubahnya, melainkan
berusaha mewujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita di hari ini. Ketemu lagi pada video pembelajaran online PPKN berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.